Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Alanuddin Shah, Prodi D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian dengan NIT 2120041 akan membawakan video tentang pembuatan GPK. Lingkaran hijau pada GPK menunjukkan stasiun, sedangkan lingkaran merah pada GPK menunjukkan tanggal ditetapkannya GPK. Lingkaran biru muda yaitu pihak yang berhak menghentikan perjalanan kereta api, sedangkan lingkaran biru tua yaitu pembagian daop dan jam pada perjalanan kereta api. Pada sisi kiri GPK terdapat lereng penentu dalam dari kilometer kecil menuju ke kilometer besar. Selanjutnya, profil memanjang yang menunjukkan tinggi letak stasiun dari permukaan laut. Yang selanjutnya, lereng penentu dalam dari arah yang sebaliknya, yaitu dari kilometer tinggi ke kilometer rendah. Di sebelah lereng penentu dalam terdapat jari-jari lengkung minimum dalam meter. Selanjutnya, kilometer di antara jari-jari lengkung. Sebelah kilometer di antara jari-jari lengkung, kecepatan yang diizinkan. Sebelahnya terdapat umum, lalu letak dalam meter dari stasiun ke stasiun yang selanjutnya. Yang terakhir adalah letak stasiun atau perberhentian. Pada sisi kanan GPK terdapat jumlah emplasemen atau trek pada tiap stasiun, lalu fasilitas pada tiap stasiun. Pada bagian atas dan bawah GPK terdapat lingkaran hitam yang menunjukkan jam, lingkaran kuning yaitu sebuah garis yang terputus menunjukkan bahwa kereta berhenti pada stasiun tertentu dan akan dilanjutkan pada lembar GPK yang selanjutnya. Lingkaran biru menunjukkan bahwa kereta memasuki dan menunggu untuk melakukan perjalanan yang selanjutnya. Lingkaran hijau menunjukkan kereta akan berjalan pada lembar GPK yang selanjutnya atau sebelumnya pada stasiun yang lain ataupun jalur trek yang lain. Untuk lingkaran merah sendiri menunjukkan kereta datang dari lembar GPK sesudah atau sebelumnya dengan menunjukkan dari stasiun lain atau dari trek yang lain. Untuk selanjutnya yaitu ujian praktek pembuatan GPK dengan ketentuan seperti dalam video. Untuk membuat grafik kereta api, yang paling penting adalah dengan memperhatikan kereta dan hari operasi, jadwal yang terdapat dalam GPK, grafik latih atau GPK, serta jadwal yang akan dimasukkan ke dalam grafik pada J-Train Graph, lalu menggunakan menu edit untuk menambahkan kereta. Anda dapat membuat stasiun baru dengan memasukkan posisi stasiun dalam satuan kilometer dan nama. Anda dapat menekan 2 kali pada sel dalam tabel stasiun untuk mengubah posisi atau nama pada tiap stasiun. Bagian bawah menunjukkan trek atau emplacement yang ditentukan dalam stasiun. Posisi tergantung pada trek yang akan dipilih. Untuk memasukkan trek sendiri, pilih stasiun dalam tabel atau
ikhtiar rute, dan tekan open detail. Di sini Anda dapat memasukkan nama trek dengan sebutan angka dan menekannya dengan tombol enter. Pada grafik kereta api dibagi menjadi 3 area, yaitu bagian atas, bawah, dan tengah. Ada satu tabel yang berisi jadwal untuk setiap arah kereta. Untuk setiap tabel ada tombol untuk mengedit waktu dalam tabel tertentu. Kereta baru dapat ditambahkan dan kereta dapat disortir. Untuk semua detail kereta yang dipilih dapat ditampilkan. Kereta dapat disalin, jadwal kereta dapat diisi atau digeser secara otomatis, dan kereta yang dipilih dapat dihapus. Format waktu didukung berdasarkan penomoran HH, MM, dan SS atau jam, menit, dan detik. Misalnya 09.00 dapat ditulis dengan 09.00 atau secara langsung 0900. Detik dapat dimaksudkan dengan tepat, misalnya 30 detik atau desimal. Jika tidak ada detik, tidak ada yang perlu dimasukkan. Detik akan ditampilkan dalam grafik kereta dalam cara memasukkannya. Anda tidak perlu memasukkan waktu yang sama untuk semua stasiun. Stasiun tanpa waktu akan dilompati dan jalur ke stasiun berikutnya dengan waktu kedatangan akan ditarik. Jika hanya ada waktu keberangkatan di stasiun atau tidak ada waktu kedatangan, dan itu bukan stasiun pertama kereta api, waktu keberangkatan ditafsirkan sebagai waktu berkendara dan tidak ada waktu kedatangan yang akan ditampilkan dalam grafik kereta. Jika waktu keberangkatan ditentukan pada pemberhentian terakhir kereta atau waktu kedatangan didefinisikan di perhentian pertama kereta, ini ditafsirkan sebagai pintu keluar dari grafik kereta, dan garis kereta ditarik pada setengah dari jarak ke stasiun berikutnya. Anda dapat menggunakan fitur ini, misalnya jika kereta harus menggunakan jalur. Anda dapat keluar dari stasiun terakhir. Perhatikan bahwa waktu kedatangan atau keberangkatan tidak diperhitungkan saat pendudukan rute dihitung dan diperiksa. Dikarenakan dalam pembuatan KLB akan memotong segmen waktu dalam GPK, maka GPK dibuat menjadi 2, yaitu pada seri A dan seri B, yang menunjukkan untuk seri A pada jam 00.00 sampai dengan jam 08.00. Lalu pada seri B menunjukkan jam 08.00 sampai dengan 16.00. Dalam pembuatan KLB, Anda dapat menyandingkan lembar GPK dengan Microsoft Excel. Lalu Anda dapat menginput stasiun dari Kertosono hingga Tulungagung dan memasukkan kilometer dari stasiun Kertosono hingga Tulungagung. Lalu hitung jarak antar stasiun dan masukkan kecepatan maksimal pada jalur
antar stasiun. Kecepatan maksimal dapat dilihat pada sisi kiri GPK. Lalu hitung V-aksen. V-aksen dapat dihitung berdasarkan 85% dari kecepatan maksimal. Waktu tempuh pada tiap jalur dapat diperoleh dari jarak dibagi V-aksen dikali 60 untuk mendapatkan satuan menit. Waktu tempuh dibulatkan berdasarkan perhitungan 0,3, maka dihitung 0, 0,33 sampai dengan 0,66, maka dihitung 0,5, 0,66 sampai dengan 1, maka dihitung 1. Waktu akselerasi dan deselerasi telah ditentukan, yaitu sebesar 1 menit pada setiap pemberhentian maupun keberangkatan. Waktu yang saya pilih yaitu pada jam 06,54 menit, sehingga KLB dapat diberangkatkan pada jam 6:54 menit. Setelah Excel jadi dengan waktu dwelling time di Kediri sebesar 30 menit, Anda dapat memasukkan KLB ke dalam grafik yang telah Anda buat sebelumnya dengan catatan apabila sudah mendekati jam 08.00, maka jam tersebut harus dihentikan atau pindah ke lembar berikutnya. Dalam menginput KLB, yang diperhatikan adalah nanti apabila terjadi error 1.30, maka jam pada KLB wajib diganti. Misal, 1.30 terjadi pada stasiun Purwasari hingga stasiun Papar, maka jam pada stasiun Purwasari dan stasiun Papar wajib diganti. Penggantian jam dapat dilakukan dengan cara mengganti seluruh jam atau hanya mengganti pada jam Purwasari dan Papar dengan cara menambahkan waktu tunggu pada tiap stasiun. Apabila waktu tunggu telah ditambahkan, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi tabrakan pada stasiun berikutnya, maka yang dilakukan adalah mengganti seluruh jam keberangkatan pada stasiun utama atau stasiun pertama menuju keberangkatan yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahap pembenahan error. Error yang sering terjadi yaitu error 120. Error 120 menunjukkan kereta api saling bertemu pada trek yang sama, sehingga dapat diubah dengan cara melihat detail pada kereta api lalu mengubah trek pada kereta yang masuk. Misal, KA93 bertabrakan dengan KA94 di waktu yang sama pada trek atau emplacement yang sama, maka dapat mengubah salah satu kereta lalu mengubah trek masuk kereta. Misal, KA93 pada trek 1, maka KA94 dapat dimasukkan ke dalam trek 2. Selanjutnya, yaitu terdapat warning 401, di mana warning ini dapat diminimalisir dengan cara mengubah waktu pada add something movement dengan mengundurkan
sebelum kereta memasuki stasiun. Selanjutnya, yaitu terdapat info. Info sendiri menunjukkan bahwa kereta yang berada pada stasiun tersebut merupakan kereta yang akan berjalan atau sudah berjalan. Apabila KA yang baru berjalan, maka diwajibkan menambahkan waktu tempuh atau waktu untuk merangkai rangkaian pada kereta api itu, sehingga ada jeda waktu yang diperlukan untuk merangkai hingga KA tersebut siap untuk diberangkatkan. Pengaturan hari pada KLB sendiri dapat diatur dengan cara memberi tanda centang pada hari yang akan KLB berangkatkan. Sedangkan Anda dapat mengubah garis atau bentuk pada KLB yang Anda berangkatkan. Misal, garis pada KLB Anda buat sedemikian rupa dengan ukuran tertentu. Di akhir video ini, Anda dapat melihat hasil dari GPK yang telah saya praktekkan. Untuk selanjutnya, Anda dapat mencoba sendiri aplikasi JetTrainGrab dengan cara membelinya pada aplikasi Google. Sekian dan terima kasih.